Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih dengan NPM 2022-14500-264 dari kelas S6H. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan permodalan koperasi. Simak videonya ya. Selamat menonton. Di pembahasan pertama ada peran manajemen keuangan dalam koperasi. Koperasi memiliki 3 perangkat utama. Yang pertama itu rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas. Pengurus menjadi tokoh kunci, wajib menguasai pengelolaan keuangan koperasi secara profesional. Nah, di tugas pengurus ini terkait keuangan itu menyusun rencana kerja dan anggaran, mengelola dan membukukan keuangan koperasi, melaporkan hasil keuangan dan pertanggungjawaban. Pengawasan keuangan efektif dilakukan oleh anggota karena mereka pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi manajemen keuangan koperasi. Di sini ada definisi, fungsi, dan juga tujuan. Yang pertama, definisi adalah aktivitas mencari dan menggunakan dana koperasi secara efektif, efisien, dan berdasarkan prinsip ekonomi dan koperasi. Fungsinya itu adalah planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan juga controlling atau pengawasan. Lalu ada tujuan. Tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui optimalisasi modal. Oke, kita masuk ke dalam materi permodalan dalam koperasi. Modal adalah darah kehidupan koperasi. Koperasi tetap membutuhkan modal layaknya badan usaha lain, meskipun esensinya adalah perkumpulan orang, bukan modal. Sumber modal koperasi itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama, modal dari luar koperasi, seperti simpanan sukarela, pinjaman bank, dan bantuan pemerintah. Lalu ada modal dari dalam koperasi, seperti laba usaha atau SHU, cadangan, dan juga penyusutan aktiva. Selanjutnya ada jenis modal dalam koperasi. Koperasi memiliki 2 jenis modal. Ada modal aktif dan juga modal pasif. Dalam modal aktif ada modal lancar dan juga modal tetap. Modal lancar seperti kas, piutang, persediaan, atau dalam jangka pendek. Sedangkan dalam modal tetap itu seperti tanah, bangunan, mesin yang berjangka panjang. Sedangkan di dalam modal pasif ada modal sendiri dan juga modal pinjaman. Modal sendiri itu seperti simpanan pokok dan simpanan wajib dan juga hibah. Sedangkan modal pinjaman itu seperti hutang jangka pendek dan panjang dari bank atau anggota. Next ada pemupukan modal koperasi. Prioritas utamanya itu memperkuat modal sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman. Sumber merupakan modal seperti simpanan pokok dan wajib, SHU atau sisa hasil usaha, melalui dana cadangan, hibah, dan juga bantuan. Nah, di dalam strategi ini seperti mendorong partisipasi anggota, mengelola dana secara produktif dan juga rasional, investasi dalam usaha koperasi yang menguntungkan. Selanjutnya ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU adalah hak anggota sebagai pemilik koperasi. Dalam aturan pembagiannya itu ada 2. Yang pertama sesuai ADART dan keputusan rapat anggota. Prioritas utamanya itu alokasi untuk dana cadangan. Contoh pembagian SHU ini seperti 20% cadangan, 50% anggota berdasarkan jasa usaha, 5% sampai 10% untuk pendidikan, sosial, dan dana pengurus. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen keuangan permodalan koperasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.